Dan akhirnya waktu itu diyakini sebagai waktu terakhir Nurin terlihat hidup. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di Huri Ngoceh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Wah, Desember luar biasa. Desember kejar target, Desember yang dar gitu ya teman-teman. Jadi di bulan Desember ini aku sebenarnya mau minta maaf karena minggu kemarin dan 2 minggu yang lalu aku nggak upload video karena emang di bulan Desember ini kehidupanku, kerjaanku lagi banyak banget. Tapi gak apa-apa, di hari Senin malam terakhir 2024 ini Wuri akan kembali mengisahkan kisah-kisah yang seru-seru untuk teman-teman semuanya. Tapi sebelum itu Wuri mau tanya dulu deh ke teman-teman, gimana nih di 2024 yang dar ini? Apakah semua wishlist teman-teman sudah tercapai? Kalau misalkan udah, teman-teman hebat banget udah bisa mencapai semua wishlist yang dibuat di awal tahun 2024. Tapi kalau misalkan belum, nggak masalah teman-teman, kita masih punya waktu di tahun 2025 untuk ngejar wishlist kita yang mungkin belum tercapai secara sempurna di 2024 ini. Wuri pun begitu, banyak sekali wishlist yang sejujurnya belum bisa aku realisasikan, but it's okay, kita semua berproses dengan cara kita masing-masing ya teman-teman. Oke, di hari Senin terakhir di 2024 ini Wuri akan mengisahkan lagi mengenai kasus kriminal dari negara serumpun kita, yaitu negara Malaysia, di mana kasus ini terjadi pada tahun 2007 dan mendapatkan predikat sebagai salah satu kasus kriminal tersadis yang terjadi di negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Penasaran kalian kasus apa yang menghebohkan Malaysia di tahun 2007 ini? Biar gak usah lama-lama, jangan lupa untuk siapin cemilan dan minumannya, kita mulai ke ceritanya yuk. Nurin Jasmine adalah seorang gadis belia yang pada waktu itu masih berusia 8 tahun yang diketahui lahir pada tanggal 11 September tahun 1999. Nurin yang lahir dari pasangan Bapak Jasmine dan juga Ibu Nurazian merupakan seorang anak yang luar biasa yang memiliki paras cantik, semangat dalam belajar, dan memiliki kreativitas yang sangat tinggi. Namun diketahui Nurin lahir dengan adanya kelainan ginjal yang ada dalam dirinya. Hal ini membuat Nurin harus mengkonsumsi obat secara terus-menerus dan rutin, paling tidak 1 kali dalam 1 hari, yang mana apabila obat itu nggak diminum sesuai dengan waktunya teman-teman, diketahui bahwa itu dapat berakibat sangat fatal terhadap kebocoran ginjal yang ia miliki. Selain itu diketahui juga bahwa Nurin ini memiliki 2 saudara. Aku belum menemukan artikel yang menentukan sebenarnya Nurin ini anak keberapa, tapi dari beberapa artikel yang aku baca sih kemungkinan dia anak tengah, jadi dia punya aktor dan dia punya adik gitu ya teman-teman. Ia setengah menimba ilmu di sebuah sekolah dasar yang ada di Kuala Lumpur, Malaysia. Dan diketahui ia memiliki sahabat karib bernama Nurul Aina yang juga bersekolah di tempat yang sama dengan si Nurin ini. Oke, kita akan masuk ke bagaimana kronologi kejadian dari kasus kriminal Nurin Jasmine ini teman-teman. Oke, kronologi kejadian ini akan aku mulai pada hari yang cukup cerah di tanggal 20 Agustus tahun 2007. Nah, diketahui teman-teman di tahun 2007 itu banyak sekali anak-anak sekolah dasar atau si bocil-bocil SD di Kuala Lumpur yang suka banget sama jepitan rambut. Mungkin pada waktu itu di usia-usia kita juga lagi gemar-gemarnya pakai jepit rambut gitu ya teman-teman. Dan Nurin adalah salah satu anak yang sangat amat menyukai jepit rambut. Nah, diketahui juga teman-teman, orang-orang di Kuala Lumpur pada waktu itu dan beberapa kota lain yang ada di Malaysia banyak sekali mengadakan event-event pasar malam. Salah satunya adalah pasar malam yang tidak jauh dari rumahnya si Nurin, yaitu di kawasan Kuasa Maju. Nah, pada tanggal 20 Agustus ini Nurin pengen banget datang ke pasar malam itu. Tapi karena biasanya Nurin datang dengan kakaknya, pada hari itu kakaknya nggak bisa menemani Nurin untuk datang ke pasar malam. Sehingga Nurin meminta izin nih sama ibunya. Ibu, kan aku udah sering nih ke pasar malam sama kakak, boleh nggak aku ke pasar malam sendiri? Soalnya aku butuh banget untuk beli jepit rambutku udah mau rusak, kata si Nurin kepada ibunya. Terus kata ibunya, gimana ya, kan bisa sama kakak nih, tapi kakak kan nggak bisa.
Terus si Nurin kayak ngebujuk-bujuk gitu teman-teman, boleh ya, boleh, please, please, boleh ya, boleh, kata si Nurin. Nah, mau tahu anaknya ini pengen banget datang ke pasar malam, ibunya nggak tega kan ya. Ya udahlah, pergilah, kamu nggak apa-apa, pergilah. Orang deket juga kan, tak apa. Nah, akhirnya pada waktu itu, tepat pada pukul 20.30 waktu Malaysia, Nurin keluar dari rumah dan berpamitan untuk menuju ke pasar malam. Oke, wow, ayah aku berangkat dulu ya, dadah, gitu. Ya, jaranglah dia ke jalan. Nah, karena lokasi pasar malamnya nggak terlalu jauh dari rumahnya, otomatis harusnya kalau dia berangkat setengah 9, paling lambat-lambatnya dia jam 11, jam 10, 11 kayaknya udah cukup gitu loh untuk si Nurin ini berbelanja apa yang ingin dia beli kayak gitu kan. Jadi paling enggak maksimal jam 11 itu Nurin udah sampai di rumah. Nah, ditunggu kan sama orang tuanya. Jam 10 belum balik, oh mungkin masih jajan. Setengah 11 belum balik, oh mungkin dia masih beli-beli yang lain, ngantri ya. Jam 11 udah mulai enak tuh perasaan orang tuanya. Setengah 12 udah mulai kok nggak ada. Akhirnya disusul lah Nurin ke lokasi pasar malamnya pada waktu itu. Pasar malam yang emang kan judulnya pasar malam ya teman-teman, makin malam makin ramai. Dan diketahui di setengah 12 itu seluruh keluarganya Nurin menanyai satu persatu pedagang yang ada di sana sambil melihatkan fotonya Nurin dan bertanya apakah melihat anak ini, kapan terakhir melihat, dan lain sebagainya. Tapi sayangnya bahkan sampai seluruh penjual yang ada pada waktu itu ditanya satu persatu, gak ada satupun yang melihat sosok Nurin di malam itu. Pencarian dari internal keluarganya itu dilakukan terus-menerus sampai tepat pada pukul 12.00 waktu Malaysia di tanggal 20 Agustus ini. Orang tua Nurin pun menjerat dan langsung menuju ke kepolisian setempat untuk melaporkan adanya kehilangan anak. Nah, akhirnya mereka datang ke polisi datang ke polisi dan membuat adanya laporan kehilangan. Mengetahui adanya laporan kehilangan anak berusia 8 tahun, seluruh kepolisian di Kuala Lumpur pada waktu itu menggerakkan banyak sekali pasukan untuk mencari si Nurin tadi. Dicarilah bahkan sampai banyak warga sipil yang juga ikut mencari keberadaan Nurin. Sampai kemudian diketahui ada seorang saksi yang menceritakan hal yang menjadi angin segar nih untuk kepolisian. Nah, orang ini, si saksi tadi menyampaikan bahwa ia melihat sebuah van putih datang mendekati Nurin yang pada waktu itu sedang menuju ke bilik penjual jepit rambut tadi. Dan tidak lama setelah van itu berhenti, keluarlah sekitar 2-3 orang laki-laki berusia di kisaran 20 tahun yang pada kaget dalam pelat sampai akhirnya berhenti di dekatnya si Nurin dan turunlah sekitar 2-3 orang laki-laki dengan usia sekitaran 20 tahun. Dan ketika mereka semua turun, mereka langsung mendatangi Nurin dan memaksa Nurin untuk masuk ke mobil tersebut. Sambil berteriak dan berusaha untuk melepaskan diri, Nurin berteriak tanah gitu ya. Atau mungkin bahasa Indonesia nggak mau, dia memberontak. Tetapi ya namanya anak 8 tahun kalah lah sama si pemuda-pemuda usia 20 tahunan ini. Sampai kemudian akhirnya Nurin dimasukkan secara paksa ke mobil van putih tersebut dan akhirnya waktu itu diyakini sebagai waktu terakhir Nurin terlihat hidup. Oke. Ini sampai sini teman-teman akan bertanya-tanya kok bisa kok tiba-tiba waktu itu dinyatakan sebagai waktu terakhir hidup. Karena memang ya teman-teman ada beberapa teori tentang di kasus kriminal bahwa golden time itu tuh ada di maksimal 24 jam. Dan itu udah maksimal banget 24 jam. Tapi the golden time sebenarnya itu ada di 2-5 jam pertama. Dan kalau pada waktu itu Nurin belum sampai di tempat pembeliannya jepit rambut dia paling nggak kan kisaran kalau dia berangkat setengah 9 kemungkinan di kisaran jam 9 sampai jam 10 gitu kan ya. Nah di kisaran waktu itu kalau kita hitung 2 jamnya kan sampai jam 12, kalau kita hitung 5 jam ya sampai jam 3 pagi. Dan selama dari jam 12 maupun sampai jam 3 pagi itu tidak ada satupun orang yang dapat menemukan keberadaan Nurin. Maka kita akan masuk ke proses penyelidikan dari kasus ini.
Pencarian terus-menerus dilakukan. 1 hari belum ketemu, 2 hari belum ketemu, sampai kemudian kurang lebih 3 minggu setelahnya, yaitu pada tanggal 17 September tahun 2007, diketahui bahwa ada seorang pegawai dari sebuah toko di kawasan WCS 1, dan di sana ada sebuah toko. Pada pagi hari itu, seorang pegawai di toko tersebut, kita sebut aja toko A, itu melihat adanya sebuah tas gym yang tergeletak di depan tokonya. Mengetahui bahwa ada tas gym yang ada di depan tokonya, pegawai toko ini pun berpikir, oh kayaknya ini punya majikan saya deh, karena majikan kan habis jalan-jalan ke Singapura, mungkin ini barangnya masih ketinggalan. Akhirnya pegawai ini pun menunggu si pemilik toko itu untuk menanyakan secara pasti bahwa apakah benar ini tas milik atasannya atau bukan. Ditunggu kan, udahlah dibiarin tas itu ada di depan situ, dan si pegawai ini pun melaksanakan kegiatan seperti biasa. Kenapa pegawai itu yakin banget kalau tas ini merupakan tas milik yang punya toko A tadi? Karena diketahui bahwa tas itu juga masih bagus banget, teman-teman. Tas gym yang kayak masih baru banget dibeli, dan pajaknya kan baru kayak dari Singapura kan ya, teman-teman. Jadi mereka si pegawainya itu berpikir kayak ini pasti oleh-oleh, jadi semuanya masih serba baru, nggak ada kecurigaan sama sekali pada waktu itu. Nah, sampai kemudian sekitar 30 menit selanjutnya, yaitu di pukul 9 pagi, milik toko A yang bernama Jackyo datang ke toko A. Datanglah si Jackyo, datang morning gitu kan, kata si Jackyo. Nah, pegawainya berusaha bilang, morning Pak, selamat pagi, kayak gitu. Pak, Bapak kan jalan-jalan nih ke Singapura, tuh kayaknya tasnya ketinggalan di depan, kata si pegawainya tadi. Nah, terus si Jack kan bingung, hah, tas apa? Kata dia kan, kayaknya nggak ada tas. Udah aku taruh di rumah deh, perasaan nggak ada tas gitu. Nah, pegawainya bilang, ada Pak, itu ada tas gym warna hitam di depan toko, coba deh, ayo dilihat, kata si pegawainya ini. Mereka datanglah berdua kan ke depan toko tersebut dan memastikan bahwa memang ada tas gym hitam yang disampaikan oleh pegawainya tadi. Nah, mengetahui ada tas gym hitam itu, Jack bilang, enggak kok, ini bukan tas saya nggak punya tas gym hitam gini kan. Nah, ada yang aneh nih kayaknya, kata si pegawainya kan, kok bukan milik atasan atau pemilik toko ini, terus punya siapa tas ini? Akhirnya dengan perlahan-lahan dan dengan rasa penasaran yang amat sangat tinggi, pegawai ini pun membuka tas tersebut. Dibuka pelan-pelan, dan saat tas itu sudah terbuka, pegawai dan juga Jack pada waktu itu amat sangat terkejut, sampai diketahui bahwa pegawai itu juga teriak saking terkejutnya dengan apa yang ada di dalam tas tersebut. Diketahui bahwa hal pertama yang pegawai toko A lihat pada waktu itu adalah sepasang kaki anak kecil yang sudah terlepas dari badannya. Mengetahui bahwa ada potongan tubuh manusia di dalam tas tersebut, tanpa waktu yang lama, Jack pun langsung menelpon polisi dan menyampaikan apa yang ia temukan di depan tokonya. Setelah polisi mendapatkan laporan mengenai adanya penemuan potongan tubuh anak di depan toko tersebut, akhirnya polisi langsung menuju ke toko A didampingi oleh anggota forensik. Datanglah polisi dan juga anggota forensik di sana, dan juga pada waktu itu diketahui bahwa baik kepolisian maupun anggota forensik memutuskan untuk segera melakukan autopsi pada jasad yang ada dalam tas gym tersebut. Dibawalah tas gym itu untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan dilakukan autopsi. Aku akan jabarkan beberapa hasil autopsi yang sudah dilakukan oleh tim forensik di tahun 2007 itu. Yang pertama, diketahui bahwa berdasarkan DNA, besar kemungkinan bahwa potongan tubuh ini merupakan potongan tubuh milik Nurin Jazmine. Nurin diduga dibunuh tepat pada pukul 12.00 di malam sebelum ditemukan tas gym hitam itu. Jadi kalau tas itu ditemukan pada tanggal 17 September pagi, jadi kemungkinan Nurin dibunuh itu pada tanggal 16 September 2007. Masih baru lah, jasanya itu benar-benar masih baru dibunuh kayak gitu, teman-teman. Kemudian fakta kedua, diketahui bahwa tim forensik yakin bahwa
Maaf ya teman-teman, alat kemaluan Nurin telah dimasuki sebatang timun dan juga terong yang dipaksakan masuk sampai diketahui bahwa rektum yang ada di perutnya pecah, dan adanya kumpulan bakteri yang sangat banyak di rahim dan juga alat vital dari Nurin ini yang membuat salah satu alasan besar kematian dari Nurin ini. Yang ketiga, kondisi ditemukannya jasad Nurin pada waktu itu amat sangat mengindikasikan adanya kekurangan gizi, karena diketahui bahwa Nurin terlihat amat sangat kurus dengan sekujur tubuh yang penuh dengan luka dan lebam. Mengetahui bahwa jasad Nurin akhirnya sudah ditemukan, polisi pun langsung menghubungi orang tua Nurin. Ketika orang tua Nurin dihubungi, mereka datang ke kepolisian dan melihat bagaimana jasad anaknya. Mereka awalnya masih nggak percaya, kayaknya ini bukan anak saya deh pak. Saking hancurnya ya teman-teman, saking mengenaskannya jasad Nurin sampai orang tuanya sendiri pun tidak bisa mengenalinya dalam jangka waktu yang cepat gitu ya. Mereka melihat jasad si Nurin ini, ketahui bahwa orang tua Nurin tidak percaya bahwa jasad yang ada di hadapan mereka ini adalah anaknya. Tim forensik pun kembali melakukan tes DNA dan akhirnya menyampaikan bahwa tes DNA menunjukkan DNA Nurin dan juga DNA dari anak yang ada di sini memiliki kemiripan 99,99%. Sehingga beberapa hari kemudian dengan tangis pilu orang tuanya pun menerima bahwa anaknya telah tiada dengan kondisi yang amat sangat mengenaskan. Jasad Nurin kecil ini pun dimakamkan pada tanggal 20 September tahun 2007 dengan dimakamkan selayak-layak yang bisa dilakukan oleh orang tuanya. Dan diketahui Nurin dimakamkan di tanah pemakaman Islam Taman Ibu Kota Gombak, Malaysia. Ya Allah, rest in peace Nurin, semoga amat diterima sama Allah ya. Oke, kita akan masuk ke proses penyelidikan dari kasus ini. Kasus Nurin ini berawalnya dilaporkan sebagai kasus anak hilang. Namun dengan adanya kesaksian bahwa kemungkinan penculikan, kasus ini pun diubah menjadi kasus penculikan, dan tepat saat jasad Nurin akhirnya ditemukan, maka kasus ini pun dinaikkan menjadi kasus pembunuhan. Penyelidikan dilakukan secara besar-besaran pada waktu itu, di mana kepolisian mendapatkan amat sangat banyak tekanan dari masyarakat untuk bisa mengetahui dan memutuskan siapa sebenarnya yang dapat dipersalahkan dalam kasus ini. Polisi berusaha dengan amat sangat keras mengungkap siapa sebenarnya pelaku dari kasus pembunuhan Nurin ini. Namun hari demi hari berlalu, minggu demi minggu pun berlalu, tidak ada informasi yang dapat didapatkan oleh polisi, sampai kemudian banyak sekali orang yang melakukan sayembara dengan memberikan sejumlah nominal uang yang cukup besar gitu ya, untuk diberikan kepada siapapun yang bisa memberikan informasi detail mengenai kasus dari Nurin Jasmine ini. Ada beberapa donatur yang pada waktu itu baik dari warga sipil bahkan sampai ke kerajaan Malaysia juga pada waktu itu melakukan sayembara besar-besaran untuk mengungkap siapa sebenarnya pelaku dari kasus pembunuhan Nurin ini. Diketahui bahwa jumlah sayembara yang diberikan pun gak sedikit teman-teman. Jadi ada beberapa artikel yang aku baca itu kayak si A ngasih 5.000 ringgit yang kalau dirupiahin itu sekitar 14 juta sekian. Kemudian si B ditambahin lagi nih, aku tambahin jadi 10.000 ringgit gitu ya, aku tambahin 10.000 ringgit maksudnya, jadi nambahnya sekitar 28 juta. Habis itu ada lagi yang nambah 5.000 ringgit lagi, jadinya nambah 14 juta lagi, seterusnya. Sampai kemudian diketahui bahwa polisi menawan 4 orang laki-laki dan 2 orang perempuan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap mereka. 4 orang ini diduga memiliki hubungan gitu ya dengan adanya kasus pembunuhan Nurin ini, dan ditahanlah mereka selama 7 hari di sana sampai dilakukan interogasi mendalam. Diinterogasi terus menerus oleh kepolisian, namun sayangnya sampai di hari ke-7 kepolisian tidak dapat membuktikan secara pasti bahwa 4 orang laki-laki dan 2 orang wanita ini terlibat dalam kasus pembunuhan Nurin, sehingga mau tidak mau tepat di hari ke-7 mereka pun dibebaskan dari penjara.
yang ada pada waktu itu. Dan diketahui juga pada tanggal 2 Oktober tahun 2007, polisi sampai pernah menangkap seorang wanita yang berasal dari Indonesia bernama Fitria yang pada waktu itu diduga memiliki hubungan dengan kasus ini. Fitria dinyatakan memiliki hubungan dengan kasus ini karena pada waktu itu ketika polisi sedang melakukan sidak gitu ya teman-teman, Fitria itu memiliki gerak-gerik yang sangat mencurigakan, di mana dia itu tiba-tiba menelan SIM card sebuah ponsel gitu ya di hadapan polisi. Sampai kemudian polisi mikir, lah ngapain kamu telan itu, apakah kamu menyembunyikan sesuatu gitu kan, kata polisi. Dan ia pun akhirnya harus ditahan selama 1 bulan karena berdasarkan penggalian informasi lebih dalam selanjutnya diketahui bahwa Fitria ini tidak memiliki dokumen-dokumen legal untuk berada di Malaysia, sehingga sebenarnya tidak terbukti secara langsung turut terlibat dalam kasus Nuril ini, tapi ia pada akhirnya dihukum karena dia itu secara ilegal berada di Malaysia pada waktu itu. Nah, sebenarnya teman-teman, polisi pada waktu itu benar-benar mengerahkan semua kemampuan terbaik mereka sampai kemudian sekitar pada tanggal 28 September tahun 2007, which is itu sekitar 8 hari setelah pemakaman dari Nurintan gitu ya teman-teman, polisi dapat menemukan sebuah CCTV di daerah tempat ditemukannya tas ini, jadi di toko A. Polisi bisa langsung mendapatkan CCTV di hari kejadian, paling tidak di tanggal 16 siang sampai tanggal 17 siang, udah 1 hari itu polisi bisa menemukan CCTV-nya. Nah, akhirnya CCTV ini diberikan oleh polisi Kuala Lumpur kepada FBI pada waktu itu. Kepolisian Kuala Lumpur meminta kepada FBI untuk membantu memperbaiki resolusi atau mungkin kayak mempertajam gitu ya resolusi dari CCTV yang tertangkap pada pukul 1 siang di tanggal 16 September itu. Nah, diolahlah kan sama FBI dan diketahui berdasarkan klip tersebut terlihat bahwa sekitar pukul 1 siang di tanggal 16 September itu diketahui ada seorang pemuda yang mengendarai sebuah sepeda motor dan pemuda itu membawa tas berwarna hitam yang kemudian tas tersebut secara sengaja diletakkan di depan toko A di tingkat ketiga dari tangga menuju pintu masuk dari toko itu. Setelah dia menaruhkan tas tersebut, ditinggal dia aja gitu sama si pengendara motor ini. Itu klip pertama teman-teman. Kemudian klip yang kedua, 1 jam setelah itu diketahui bahwa ada seorang wanita yang berjalan mondar-mandir di lingkungan toko A itu, dan tidak lama kemudian ia disusul oleh sekitar 2-3 pemuda dan dijemput, dibawa pergi dari ruko tersebut gitu kan. Namun sayangnya tepat pada tanggal 11 Oktober tahun 2007 hasil dari upgrade video CCTV yang dilakukan oleh FBI dikirimkan kembali kepada kepolisian Kuala Lumpur, dan ternyata dengan olahan atau mungkin semua kemampuan yang sudah dimiliki oleh FBI pada waktu itu tidak dapat mengungkap wajah maupun plat nomor kendaraan yang terekam dalam CCTV tersebut. Jadinya ya belum tahu siapa yang menjadi tersangka dalam kasus ini. Ini salah satu kasus dibukukan lagi nih. Ya Allah, jadi teman-teman, gemes kan, sama aku juga gemes sama kasus ini. Dan dengan adanya penemuan ini, polisi seakan-akan mendapatkan jalan buntu hingga sampai hari ini kepolisian Kuala Lumpur belum dapat membuktikan apapun, dan tidak ada satupun orang yang dihukum atas kejahatan yang dilakukan kepada gadis cantik bernama Nurin Jazlin Jazini. Kita akan masuk ke bagaimana kondisi pasca adanya kejadian ini. Yang pertama adalah kepolisian Kuala Lumpur, di mana diketahui dari internal kepolisian Kuala Lumpur pada waktu itu dan Malaysia ya secara umum, adanya kasus dari Nurin Jazlin Jazmin ini membuat akhirnya kepolisian Malaysia membentuk sebuah divisi baru yang dinamakan sebagai Divisi Kriminal Seksual, Pemerkosaan dan
karena anak-anak gitu ya, yang mana pada divisi tersebut banyak sekali anggotanya yang merupakan polisi wanita. Harapannya dengan adanya divisi ini dapat meningkatkan kesiagaan kepolisian itu sendiri dalam memberantas adanya kasus pelecehan seksual kepada anak dan juga kasus penganiayaan serta pemerkosaan kepada anak. Dan diketahui bahwa salah satu Perdana Menteri dari Malaysia pada waktu itu sampai menyampaikan adanya kemungkinan orang-orang yang telah dihukum dan akan dihukum karena adanya kasus penculikan, pelecehan maupun pemerkosaan kepada anak itu wajahnya dipampang di seluruh negeri agar semua orang tahu ini loh pelaku dari kejahatan-kejahatan kepada anak. Tapi aku belum mendapatkan informasi lebih lanjut ya teman-teman, apakah peraturan itu akhirnya dilaksanakan saat ini atau enggak gitu ya teman-teman. Oke, yang kedua adalah reaksi publik. Diketahui pada waktu itu publik Malaysia bahkan sampai negara-negara tetangganya khususnya juga Indonesia sangat amat geram dengan kasus tersebut karena banyak sekali orang-orang yang menuntut kepolisian untuk mencari lebih lanjut mengenai siapa sebenarnya yang bisa disalahkan atau mungkin siapa tersangka utama dari kasus Nuri Jasmine ini. Dan di beberapa artikel pun menyampaikan tepat di tahun 2018 kemarin ayah dari Nuri Jasmine atau Bapak Jasmine ini meminta untuk kasusnya dibuka ulang dan dilakukan analisa ulang sesuai dengan teknologi yang sudah ada di tahun 2018 itu. Namun dari artikel lainnya aku baca permohonan tersebut masih belum bisa dikabulkan karena memang sudah melewati batas dari waktu kasus itu dibuka kembali. Hingga sampai sekarang pun ini masih menjadi salah satu kasus yang belum ada atau mungkin ditutup karena tidak adanya bukti dan juga indikasi pelakunya itu siapa. Oke teman-teman, aku meriset kasus ini juga sedih gitu ya, karena balik lagi keselamatan itu menjadi hal yang amat sangat penting. Mungkin pelajaran juga buat kita gitu yang punya saudara, adik atau mungkin anak di usia yang masih kecil. Jangan biarkan mereka untuk keluar sendiri tanpa adanya pengawasan, karena lingkungan yang mungkin menurut kita udah aman masih belum seaman itu untuk anak-anak gitu ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja di sesi Uri Ngoceh terakhir di penutupan 2024 ini. Semoga dengan adanya kasus ini kita sama-sama jauh lebih berhati-hati dan kita ketemu di sesi Huri Ngoceh yang lain di tahun 2025 nanti. Semoga Huri semakin sering upload gitu ya teman-teman, dan bisa menemani hari-hari teman-teman semuanya. Oke, kalau teman-teman suka sama video ini boleh banget untuk di like videonya. Jangan lupa untuk komen ide dan juga saran teman-teman mau ceritain kisah-kisah kriminal maupun kisah sejarah apa lagi. Dan kalau teman-teman suka sama channel ini, jangan lupa untuk di subscribe channelnya dan tunggu di video-video yang lain. See you, wassalamualaikum.